Anda dengarkan RRI Denpasar, Indonesia, tatanan kehidupan baru. Mendengar letak geografis dari Provinsi Bali yang diapit dua sumber generator gempa menjadikan Pulau Dewata ini berpotensi rawan gempa bumi. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya catatan sejarah terjadinya gempa bumi di Bali, di mana kondisi ini menuntut kita untuk selalu siap agar bisa menghadapi potensi gempa bumi. Lalu apa upaya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali untuk mitigasi bencana gempa bumi di Bali? Kami akan berbincang bersama dengan Kalaksa BPBD Provinsi Bali, Imade Rentin, di ujung telepon. Selamat pagi Pak Rentin, salam tangguh, salam sehat. Selamat pagi, salam tangguh, salam sehat. Baik Pak Rentin, bagaimana untuk antisipasi dari gempa bumi yang terjadi pada hari Selasa dan juga kemarin, Pak Rentin? Iya, hasil data yang kami dapatkan dari rekan-rekan kami di Kabupaten Karangasem, termasuk akumulasi pendataan dari BMKG wilayah 3 Denpasar sampai dengan tadi malam, lebih dari 74 kali gempa susulan yang besaran dan intensitasnya tentu berbeda-beda. Yang tertinggi memang sempat sampai 5,1, 4,8, bahkan kemarin sore berturut-turut selangannya beberapa menit terjadi dua gempa 4,4 dan 4,5 skala Richter. Hasil pendataan sementara saya sampaikan, total nilai kerugian yang sempat dilakukan penghitungan cepat oleh rekan-rekan di Karangasem lebih dari 840 juta estimasi kerusakan, nilai kerusakan. Kemudian tersebar di 7 kecamatan, kurang lebih di 26 desa yang terdampak, kemudian 143 titik kerusakan sebagian besar seluruhnya atau didominasi oleh rusak ringan di beberapa fasilitas umum. Yang paling banyak adalah rumah pribadi, lebih dari 100 titik lokasi kerusakan ringan di rumah pribadi. Kemudian ada fasilitas umum yang berkaitan dengan sektor pendidikan, ada beberapa sekolah. Kemudian ada juga tempat ibadah yang lebih banyak adalah merajan, pura begitu yang berlokasi di rumah masing-masing. Sementara pura dalam konteks yang fasilitas umum ada beberapa yang mengalami kerusakan ringan. Terhadap kondisi itu, teman-teman kami di Karangasem, kebetulan saya langsung turun ke lokasi kemarin bersinergi dengan unsur teman-teman di BPBD Karangasem. Kebetulan juga ada tim respon cepat dari BNPB yang juga turun ke Karangasem. Jadi kami bertiga, BNPB dari pusat, provinsi, kemudian dari Kabupaten Karangasem bersinergi melakukan asesmen awal untuk pengecekan kerusakan-kerusakan yang terjadi di tengah masyarakat. Secara umum kami menilai kerusakan ringan yang terjadi di beberapa fasilitas infrastruktur, rumah masyarakat lebih dominan, kemudian beberapa fasilitas perkantoran yang sempat saya datangi langsung kemarin adalah di kantor Kelurahan Karangasem, salah satu wilayah yang warganya ada beberapa yang melaporkan kerusakan ringan. Kemudian di Lapas Karangasem, dan kebetulan di sana ada 3 UPTD yang di bawah koordinasi Kanwilkumham yang ada di Bali. Kebetulan di beberapa genteng atap bangunan sempat runtuh, berjatuhan karena memang ketika kita lihat, saya telusuri konstruksi yang relatif sudah lama. Sejauh ini kami di pemerintah daerah Provinsi Bali dengan seluruh jajaran, mulai dari BPBD, teman-teman di PU, selalu dan konsisten membangun upaya kesiapsiagaan. Kita di Bali sejalan dengan program nasional membangun yang disebut dengan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Ini tentu upaya memitigasi dari sektor pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai ke perguruan tinggi. Bahkan di beberapa perguruan tinggi baru saja kami membangun MOU dan Pak Gubernur menandatangani bahwa Pemprov Bali dengan LLDikti wilayah 8 Bali melakukan MOU kerjasama seluruh perguruan tinggi di Bali kita arahkan menjadi kampus tangguh bencana dengan makna bahwa mereka memiliki kesiapsiagaan dari sisi personil dan manajemen yang ada di dalamnya.
kesiapsiagaan juga dari sisi ketangguhan infrastruktur gedung bangunan yang mereka miliki dengan cara secara rutin mereka melakukan pengecekan terhadap kondisi gedung bangunan di satu sisi. Yang kedua, secara rutin juga mereka melakukan simulasi melatih diri, karena esensi dari simulasi adalah melatih kesiapsiagaan untuk menghadapi berbagai potensi ancaman bencana. Itu dari sisi sekolah, sektor pendidikan. Kalau dari sisi masyarakat secara umum, program nasional juga ada Destana, Desa Tangguh Bencana. Ini kita sedang menggerakkan 716 lebih desa yang ada di Provinsi Bali, konteks desa dinas, kita sedang dorong untuk menjadi desa tangguh bencana. Kemudian dari konteks desa adat juga, kita sedang gerakkan, mempersiapkan diri untuk mewujudkan desa adat tangguh bencana di 1493 desa adat yang ada di Provinsi Bali. Oke, Pak Rantin, yang menjadi sekarang adalah ketika gempa terjadi, masyarakat sudah bisakah mengimplementasikan mitigasi bencana ini? Sebagian besar kami katakan iya, tetapi di sisi lain ada kepanikan sangat manusiawi dan logis sekali. Tengah mereka sedang beraktivitas, lebih-lebih ketika kita contohkan di rumah sakit misalkan yang sempat agak ramai kemarin di RSUD Karangasem, rumah sakit Bali Med yang ada di Karangasem, bahkan sempat tersebar video hoax dan segera cepat diklarifikasi oleh pihak manajemen. Sejauh ini masyarakat kita sudah berangsur-angsur karena gempa yang terjadi 2 hari yang lalu kan tidak baru yang pertama kali, sudah kesekian kalinya. Benar, ketika kita flashback berkaitan dengan sejarah kejadian gempa yang pernah terjadi di Bali, sudah beberapa kali pernah terjadi. Oleh karena itu masyarakat sudah seharusnya, sudah selayaknya bersama-sama dengan kami pemerintah daerah melalui BPBD selalu dan always membangun upaya dan budaya siaga bencana dengan cara sekurang-kurangnya update dan mengikuti berbagai perkembangan informasi kebencanaan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi. Jangan mudah termakan oleh informasi yang tidak bertanggung jawab yang disebut dengan hoax. Ketika menemukan sesuatu atau bahkan terjadi sesuatu, segera berupaya untuk mencari celah penyelamatan diri, karena esensi disaster management kan menyelamatkan jiwa manusia. Iya, baik. Terima kasih Pak Rantin atas penyampaiannya dan juga upaya dari penanggulangan bencana di ranah pendidikan dan juga dari segi infrastruktur yang ada di Provinsi Bali sudah dilakukan berbagai MOU ya saat ini, dan juga masyarakat agar tetap mengedukasi diri untuk bisa memitigasi diri sendiri pada saat bencana terjadi. Terima kasih Pak Rantin, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, selamat pagi, salam tangguh, tetap sehat. Baik, salam tangguh, salam sehat. Itu dia perbincangan kami bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Imade Rentin.